Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. Hari ini kita akan bahas satu renungan, saya berikan judul, yaitu Apologetika dan Apologeomai. Apa bedanya saudara? Nanti kita akan ketahui, haleluya. Nah, apologetika itu saudara, adalah ilmu yang sistematis yang mempertahankan, menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut apologis. Apologis Kristen tentunya saudaraku yang kekasih. Nah, di kalangan Kristen apologetika dimengerti sebagai ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Ingat, pembelaan iman Kristen untuk menjelaskan kebenaran, bukan membela Tuhannya atau Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan kita tidak perlu dibela saudara. Apologeomai adalah orang yang mempertahankan dirinya saudara, membela dirinya saudara. Nah, berbeda jauh. Nah, kita akan belajar daripada dua orang, yaitu Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka waktu di depan mahkamah agama. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12-13, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini: keselamatan tidak terdapat di dalam seorang pun kecuali di dalam Dia. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat disebut oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Ini dia, ketika mahkamah agama melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya hanyalah orang kebanyakan yang tidak berpendidikan tinggi, maka mereka heran melihat perubahan besar yang dialami oleh keduanya karena persekutuan mereka dengan Yesus. Ternyata begini saudara, menjadi apologet, orang-orang yang menjadi apologis saudara, tidak harus mempunyai pendidikan tinggi. Kuncinya tadi kita sudah tahu saudara, tapi orang-orang yang punya persekutuan dengan Yesus. Karena begini saudara, bagaimana orang tahu kebenaran dan akan meluruskan dan membela kebenaran itu tanpa ada persekutuan dengan kebenaran tersebut, yaitu firman Tuhan dan Yesus sebagai Tuhannya. Menjadi menarik kenapa saudara? Lihat, Petrus dan Yohanes, mereka tidak membela diri mereka di mahkamah agama pada saat mereka disidang, tapi mereka meluruskan kebenaran bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus Kristus. Nah, jadi jelas saudaraku yang kasih, ya kan? Apologis, orang yang meluruskan kebenaran firman saudara, ternyata tidak identik dengan orang yang gelarnya berjejer saudara. Karena begini, ada begitu banyak oknum-oknum saudaraku yang kekasih terjadi saat ini yang kita lihat, ya kan, gelarnya berjejer saudara, dia bukan menjadi apologis lagi saudara, tapi sudah mengarah kepada apologeomai. Kenapa saya katakan demikian saudara? Contohnya sudah berdebat dalam bidang politik, sudah berdebat saudaraku yang kasih mempertahankan, sudah caci maki, sudah saudaraku yang kekasih berantem. Dan saudara, saya pelajari Alkitab saudara, kita tidak pernah diajari berdebat. Kita tidak pernah diajari saudaraku yang kasih untuk yang namanya mempertanggungjawabkan dengan kekerasan. Karena yang kita mau jelaskan adalah kebenaran. Tentunya apa saudaraku yang kasih caranya menjelaskan? Seorang apologis, seorang yang menguasai apologetika saudara, maka dia akan menerangkan dengan lemah lembut dan mempertanggungjawabkan kebenaran tersebut. Ayat yang saya bacakan kepada saudara dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, semoga bisa menjelaskan kepada kita hamba-hamba Tuhan yang mau dipakai Tuhan menjadi apologis dalam ilmu apologetika. Haleluya. Dikatakan begini, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus Yesus menjadi malu karena fitnahan
mereka itu. Nah, apologet akan saudaraku yang kasih menerangkan, dikatakan saudara di sini dengan lembut saudara, tanpa membela dirinya. Haleluya. Itu yang menjadi dahsyat bagi seorang Petrus, bagi seorang Yohanes, bagaimana mereka menjadi apologet yang sejati dan luar biasa. Begitu banyak kita lihat saudara, orang yang mengaku apologet, ya kan, berapologetika, tapi stylenya saudara adalah apologeomai, ya kan, saudara membela dirinya, bukan membela kebenaran, dan seakan-akan dia membela Tuhan. Itu apologeomai saudara. Jadi seorang apologis, dia membela kebenaran, bukan membela dirinya, tapi saudara meluruskan apa yang menjadi fitnahan, apa yang menjadi saudara tuduhan, apa yang menjadi skeptis, ya kan, orang-orang terhadap kebenaran firman Tuhan, menjelaskannya dengan lemah lembut, tanpa dendam dan tanpa menyerang, tapi hanya berbicara koridor firman Tuhan tanpa membela dirinya. Karena ketika dia membela dirinya, pada saat itu orang tersebut sudah meninggalkan spirit yang namanya apologetika, tapi dia menuju kepada apologeomai. Jadi jelas saudaraku yang kekasih, iya kan? Seorang apologis yang menguasai apologetika, yang pertama saudara, mereka berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang kedua saudara, yang dipertahankan adalah kebenaran, bukan mempertahankan dirinya sendiri, bukan membela dirinya sendiri. Maka hasilnya saya percaya orang mengetahui kebenaran dan mereka akan menerima Kristus, karena kebenaran itu absolutely. Dari saya, Pendeta Royal Purba, buat sahabat-sahabat Excellent. God bless you all.